Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadata wa ihya'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Allahumma inna nas'alukal futuha wal munuha warrusuha wa salahal jasadi warruhi wa taubatan nasuh. Allahumma inna nas'aluka ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatik wansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumitu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wajhati min wajhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri wa ala al-hadirin wal hadirat. Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, ij'alni wal hadirin wal hadirat nuran bihaqqi nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dimuliakan Allah, para shaimin wa shaimat, sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian. Besarkan sedikit. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan junjungan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembacaan wa yajibu, dan wajib sarfuha, memberikan zakat, ilaman, kepada orang wajada, yang didapati, minal fuqara'i, daripada orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal amilina, dan orang yang mengamalkan, amil, alaiha, atasnya, wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang muallaf, yang dibaiki, qulubuhum, hati mereka, yakni muallaf, wa fir riqabi, dan di dalam budak, wal gharimina, dan orang-orang yang banyak hutang, wa fi sabilillah wa binis sabil, dan di dalam orang yang membela agama Allah, wa binis sabil, dan musafir, ya musafir. Wala yajuzu wala yuzzi'u sarfuha li ghairihim. Kemudian zakat yang sudah terkumpul, zakat yang sudah terkumpul itu wajib diberikan kepada orang-orang yang ada
yang ditemukan ini. Minal fuqara, yang nomor satu adalah orang-orang fakir. Fuqara itu jamaknya fakirun. Yang dinamakan fakir adalah man la malun lahu wala kasbun yaqau fauqian min kifayatihi. Kaman yahtaji ila asratin wa la yajidu illa nahwi dirhamain. Kemudian yang dinamakan orang fakir yaitu orang yang tidak punya duit, tidak punya harta ya. Dan tidak punya kerja. Ini lemah, orang itu nggak bisa kerja. Yang mana harta dan pekerjaan itu yang tidak bisa mencukupi di dalam kehidupannya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya seperti orang yang perlu kepada 10, seumpama ya, 10.000, 10 tapi cuma mendapat 2, 10 dirham tapi cuma dapat 2 dirham. Atau sekarang perlu 100 tapi punya 2.000 aja. Perlu 100.000 untuk biaya tapi yang dimiliki cuma 2.000. Ini namanya orang fakir. Tidak menjadi soal orang fakir itu punya rumah. Ada rumahnya. Bahkan punya pembantu, tapi untuk ongkos pembantu ini kurang. Ya. Dan baju, ada baju. Walaupun bajunya agak bagus, ya. Banyak lagi. Tidak perlu gitu. Nah, itu menurut Imam Romli begitu. Itu orang fakir. Maka zakat itu diberikan kepada orang itu kalau ada. Kemudian yang kedua, masakin. Masakin itu jamaknya miskin, ya, miskin. Yang dinamakan orang miskin, man lahu malun au kasbu halalin laikin yakau maukan min kifayati wala yakfi. Ya, orang yang punya duit. Orang miskin ini punya duit atau punya pekerjaan yang halal yang pantas. Nah, jadi kalau kerjaan tidak halal nggak masuk ya. Kerjaan yang halal dan pantas, yang bisa dipakai untuk keperluannya tapi nggak cukup. Ada duit, ada kerjaan, cuma nggak cukup. Seperti orang yang memerlukan 10 ya, 100 atau lebih. Cuma yang dimiliki cuma 70. Ya. 70.000, perlunya 100, tapi yang dimiliki 70.000 atau cuma 8.000 kan kurang. Ya sama dengan yang tadi itu ya. Baik orang itu punya punya sesuatu ya, tapi pada hari itu dia kurang. Untuk sehari-harinya ada duit, ya ada kerjaan, cuma nggak cukup, kurang. Banyak anaknya, banyak bininya, nggak bisa dijual ya, anak nggak bisa dijual, bini nggak bisa dijual. Jadi yang dimaksud kecukupan di sini ya kecukupan yang tidak mewah, kecukupan yang sederhana. Ya kalau mewah ya nggak cukup. Orang itu keperluannya berapa, ya kira-kira belanjanya seperti itu. Jangan keperluannya miliknya sekian, belanjanya mewah, ya jelas-jelas cukup ya. Ini yang sederhana, yang memang sederhana. Jadi sederhana. Di orang yang ini.
ini dapat zakat. Kemudian yang didapat juga satu bagian zakat itu wal amilina 'alaiha. Amil. Jadi orang yang dipilih oleh imam untuk mengumpulkan zakat. Ya kadang-kadang orang zakat itu tidak datang dengan sendirinya ya, perlu dikumpulkan. Cari siapa orang yang wajib zakat ini, itu kerjaannya amil. Amil mengumpulkan zakat ya. Kemudian orang itu membagikan ya kepada orang yang harus diberi zakat. Ya seperti ongkos lah. Walaupun orang itu kaya, tetap dapat satu bagian. Amilnya ini orang mampu, dapat dia tetap satu bagian ya, dapat. Karena dialah yang menjalankan lancarnya zakat itu untuk sampai kepada orang-orang yang berhak. Jadi itu amil ya, amil dia dapat juga bagian zakat. Jadi seumpama nanti 8 itu dibagi berapa, bagi orang 8 dia dapat satu bagian. Kalau amilnya banyak ya bagi sama itu, tapi tetap satu bagian. Ya, seumpamanya ambilnya orang 10, ya bagi orang 10. Ya, dibagi. Kemudian wal mu'allafatu qulub. Miskin, fuqara, masakin, amil 3, yang nomor 4 dan orang-orang yang mu'allaf. Jadi yang dinamakan mu'allaf ini orang yang masuk Islam, sedangkan orang itu niatnya masih lemah, baru masuk Islam ya, supaya kuat di dalam ya, niatnya bergaulnya dengan orang-orang Islam itu masih lemah. Jadi diberi ini, orang-orang ini diberi. Atau orang itu tidak lemah, orang itu kaya ya. Ya karena dia itu masuk Islamnya ini. Jadi orang ini diberi zakat. Orang yang baru masuk Islam itu, atau orang yang ikut perang ya, tapi orang Islam ikut perang, memerangi orang kafir. Jadi mu'alaf ini supaya apa? Supaya Islamnya itu kuat. Cuma jaraknya bagaimana ya, sampai orang ini niatnya kuat ya, sampai kira-kira tidak perlu lagi didorong, sudah kuat. Karena orang yang baru masuk Islam itu kurang mengerti ya, untuk belajarnya bagaimana mempertahankan Islam ini, menjalankan Islam. Jadi didukung ya oleh zakat. Jadi diberi, dapat bagian dia itu. Ya kalau bagiannya itu zakatnya terkumpul banyak, ya banyak dia dapat. Kemudian yang ke-5 ya, fuqara, masakin, amil, mu'alaf. Kemudian yang ke-5 wafir riqab. Ini di Indonesia sudah jarang ya. Fir riqab ini riqab mukatab. Mukatab itu seorang budak yang sudah ada niatan untuk memerdekakan dirinya. Nyicil dia ya. Jadi ngeridit sama, karena punya duit ya, dikredit sama dia. Dia punya duit dikredit. Mau merdeka, minta merdeka, tapi dengan catatan membayar sama majikannya. Ini dibantu ini. Dibantu.
Tapi di Indonesia nggak ada sudah. Jadi membantu kepada mereka supaya mereka jadi orang merdeka. Kemudian wal gharimin, dan orang-orang yang banyak hutang, punya hutang. Tapi hutangnya itu bukan karena maksiat. Ya. Jadi orang ini diberi untuk supaya bisa melunasi hutang. Jadi kalau sudah hutangnya lunas, bagaimana orang ini? Ya itu sudah selesai. Sampai hutangnya miliaran coba. Ya dulu pedagang rugi dia itu boleh diberi zakat orang ini, karena dia untuk melunasi hutang. Tapi hutangnya dulu itu memang kerja bujur-bujur kerja. Ghorimin orang yang banyak hutang. Jadi boleh dia itu minta zakat. Sama orang nggak ngerti, bina saya ini banyak utang, saya minta zakat untuk membayar utang. Ya Allah, ya orang yang banyak utang ini boleh dia itu minta zakat bagian, karena nggak bisa sudah bayar, nggak bisa. Jadi diberi zakat orang itu sampai hutangnya lunas. Sudah lunas sudah. Wa fi sabilillah, dan di dalam orang yang membela agama Allah. Membela agama Allah. Orang yang membela agama Allah berperang untuk membela agama Allah, dia tidak punya modal. Jadi orang ini diberi, ya, bisa diberi berapa keperluannya untuk berperang ini. Perlu kendaraan, kasih untuk perang. Saya benar-benar mau perang, ya. Lillahi ta'ala, bukan untuk mencari duit, enggak. Untuk berperang karena Allah. Kemudian yang ke-8, wa ibnis sabil, musafir, ya, musafir. Ibnis sabil itu orang yang berjalanan tapi bukan berjalanan maksiat, mubah, ya. Dari kotanya, kemudian dia itu mukim, ya. Kemudian dia nggak ada duit, mau pulang, mau apa, karena orang musafir itu kan mau kerja kan nggak bisa, ya. Jadi diberi duit. Jadi boleh aja, sama ada orang sampai di mana nggak punya duit dulu itu, ya, bisa. Tahu sekarang punya HP minta transfer. Kalau dulu memang sulit, dulu itu kita bersyukur pada zaman sekarang ini Allah memudahkan segala urusan kita ini, ya. Dimanapun kita nggak duit bisa kita telepon, ya. Bisa telepon, minta kirim ini, nggak punya rekening, minta sama kawan pinjemin, nanti transfer sama nomor ini, ya. Masya Allah. Ini dulu memang berlaku banyak, ya, seperti ini, berjalan. Kemudian tidak diperbolehkan seumpama kurang daripada 8, ya, ada 3 atau kurang dari 3. Jadi karena di sini dikatanya itu zikir jamak, ya. Innamas shadaqu lil fuqara, ya. Itu jamak. Cuma 3 aja tuh diperbolehkan.
Cuma zakat itu hendaklah jangan diberikan di tempat lain dulu sebelum di tempatnya dia itu dipenuhi, gitu ya. Kecuali dalam keadaan tertentu, nah itu boleh melemparkan zakat di tempat yang lebih jauh. Di situ masih ada orang yang memerlukan ya, daerah situ. Itu diratakan dulu daerah situ. Cari. Ya ini tugasnya amil ya. Amil itu bertugas seperti itu. Amil zakat ini bertugas seperti itu. Kemudian tidak diperbolehkan zakat ini diberikan selain daripada 8 golongan tadi itu. Kemudian seperti, ini biar jelas, seperti diberikan kepada keturunannya Bani Hashim, Bani Muthalib. Alasannya bahwa zakat itu, sedekah itu, zakat itu adalah kotoran-kotorannya manusia, dan kotoran manusia ini tidak diperbolehkan diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad. Wala ila ali Muhammadin. Nabi Muhammad enggak nerima dan keluarganya tidak menerima. Nah, jadi kita lihat dulu. Kemudian Al-Imam Nawawi beliau mengatakan ya, bahwa boleh diberikan kepada Bani Hashim kalau memang mereka itu tidak menerima daripada bagian yang mustahak yang sudah dibagikan. Di Mekah itu ada Baitul Mal namanya. Di sini itu Bani Hashim itu mendapat bagian 5/5 ya, ada bagiannya. Tiap tahun dapat. Itu khusus. Dulu di Mekah itu semua dapat. Bahkan sebagian di Indonesia dulu dapat. Jadi kalau sudah tahun ini ada data, makanya para habaib itu terdata. Tiap tahun dapat dari sana itu ada dapat. Nah kemudian entah mulai tahun berapa itu kemudian terputus. Mungkin dari banyaknya atau tidak mampunya maka terputus nggak dapat bagian. Nah kemudian boleh katanya ya, ini boleh. Kemudian dikatakan kalau memang seperti itu fayajuzu ad-dafu ilaihim. Boleh diberikan kepada mereka. Bahkan dia mengatakan al-afdal ya, lebih afdal lagi diberikan kepada mereka kalau benar-benar mereka itu memerlukan. Itu ya, jadi begitu. Jelasnya itu begitu. Bil asalnya memang tidak boleh. Kalau mereka tidak perlu, tidak butuh, tidak perlu, ya nggak usah. Tapi kalau mereka itu memerlukan, mereka perlu ya, sehingga ada yang dinamakan fakir miskin dari mereka, lebih afdal diberikan ya, karena lebih menyambung kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya dulu memang tidak, karena mereka sudah dapat ya, ada bagiannya sudah. Jadi nggak perlu lagi, dan banyak dulu itu ya, banyak. Dulu banyak bagiannya itu. Karena Baitul Mal di sana itu, di Makkah itu banyak Baitul Malnya. Ada gunung ini, ada gunung mas, banyak itu masuknya. Makanya kaya, dan itu ada bagiannya masing-masing dan terdata. Jadi mereka itu didata, bahkan sampai sekarang itu ada datanya. Nah, kalau di Indonesia didata di di Robitah itu terdata. Dan satu-satunya nasab yang terdata di dunia ini hanya keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu terdata. Walaupun disembunyikan seperti apa pasti ketemu ya. Atau orang ngaku pasti ketemu ya. Jadi nggak bisa dipalsu, nggak bisa disembunyikan. Di mana jauhnya pasti nanti akan ketemu bahwa itu adalah dzurriyyat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Jadi bal yahtassu bil maududina al maksurina halatal wujub. Nah, jadi cuma ini bukan termasuk yang khusus, enggak. Cuma diperbolehkan. Ada orang nggak boleh. Mungkin belum melihat kitab-kitab yang lain ya. Kalau kitab-kitab yang kecil memang itu, tapi yang jelas itu di Imam Nawawi mengatakan di mana? Di dalam kitabnya Imam Nawawi ada kitabnya di situ itu. Imam Nawawi mengatakan bahkan itu afdal. Tapi yang 8 ini termasuk, apalagi mereka ini termasuk golongannya orang miskin ya. Orang miskin, orang fuqara atau qorimin ya, orang yang banyak hutang ya, bisa juga. Karena sangat memerlukan. Tapi kebanyakannya mereka itu malu ya. Biasanya orang-orang yang tidak punya itu malu mau minta itu. Malu, mereka bukan gengsi ya, bukan afif. Mereka itu afif, tidak mau minta kecuali hanya kepada Allah, tidak mau minta kepada manusia. Nah, jadi disinilah kita itu orang-orang yang kaya atau amil-amil ini bisa mendeteksi orang-orang yang seperti ini, orang-orang afif, orang-orang yang menjaga dirinya nggak mau minta-minta itu ya. Di banyak orang yang seperti itu. Kemudian selanjutnya faslun puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ihdina fiman hadait wa 'afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.